Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Matan Abu Suja. Kali ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin. Ini pasal yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan sholat. Faslun, adapun ini ialah pasal wa khamsatu awqatin, adapun 5 waktu la yusalla, tidak boleh solat dia fiha pada itu waktu atau 5 waktu itu illa kecuali solatun solat laha yang ada pada itu solat sababun sebab. Di lafaz sini mungkin di kitab pegangan antum wa antuna di sini ada lafaz ilah. Kalau tidak ada pakai lafaz ilah istisna. Jadi ada makna kecuali solat yang memiliki sebab. Jadi kalau solat yang tidak memiliki sebab itu tidak dibolehkan. Nah, macam apa solat yang memiliki sebab itu nanti akan dijelaskan. Apa saja waktu yang tidak dibolehkan untuk mengerjakan solat? Yang pertama, ba'da solati subhi, sesudah melaksanakan solat subuh, hatta tatlu'ah, sehingga terbit asyamsu, matahari. Usai melaksanakan sholat subuh itu tidak ada lagi sholat sunnah sampai matahari benar-benar terbit. Nah, bagaimana kalau ada orang yang datang ke masjid lalu kemudian dia dapati imam dan makmum atau jamaah sudah usai melaksanakan sholat subuh lalu dia ingin mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena itulah sholat yang disebut dengan sholat yang memiliki sebab. Sebabnya adalah tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Tapi kalau misalnya usai sholat subuh, ujuk-ujuk dia melaksanakan sholat mutlak ba'da subuh, itu tidak dibolehkan. Karena tidak ada sholat sunnah ba'da subuh. Wa ingda tulu'iha, dan di ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala, sehingga sempurna itu terbitnya matahari. Wa tarfa'a, dan meninggi itu matahari, qadrorumhin, seukuran satu tombak. Nah, di ketika matahari terbit itu tidak ada sholat sunnah gitu. Nanti pas dia setinggi nanti matahari itu meninggi seukuran satu tombak, nah di situ baru kemudian sholat duha dikerjakan. Wa iza stawat, dan ketika tepat di tengah-tengah matahari itu. Wa iza stawat, dan ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, hatta tazula, sehingga tergelincir. Ini sering kita sebut dengan waktu istiwa. Pas matahari benar-benar berada di atas kepala, itu juga tidak dibolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah. Kecuali ya, yang memiliki sebab. Misalnya, dia pas masuk masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu boleh. Tapi mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab semacam itu, ya itu tidak dibolehkan. Dia baru boleh melaksanakan sholat qobliyah zuhur ketika matahari sudah tergelincir ke arah barat, kemudian usai dikumandangkan azan. Nah, saat waktu istiwa itu tidak dibolehkan. Wa ba'da sholatil asri, dan sesudah sholat asar, hatta tagrubah, sehingga hilang asyamsu, matahari. Ba'da asar juga tidak ada, kecuali seperti yang saya sebutkan tadi, atau misalnya orang mengerjakan sholat jenazah pas habis asar, ada orang yang meninggal lalu kemudian dikerjakan sholat jenazah, itu boleh karena memiliki sebab. Wa ingda gurubi, dan di ketika terbenamnya matahari, hatta yatakamala, sehingga sempurna gurubuhu, terbenamnya matahari. Nah, ini mendekati maghrib, itu sudah mau waktu maghrib. Nah, itu enggak ada sholat sunnah juga sampai benar-benar terbenam matahari. Nah, pas terbenamnya matahari itu adalah waktu sholat maghrib. Nah, usai azan baru boleh deh kita mengerjakan sholat sunnah. Misalnya
qobliyah maghrib ya. Di beberapa kitab yang lain kayak kitab Riyadul Badiah itu qobliyah maghribnya ada, atau sesudah itu ba'da maghrib. Tapi pas mendekati maghrib itu matahari sudah mau terbenam, itu tidak ada sholat sunnah, kecuali yang memiliki sebab semacam tadi. Orang mau qodok sholat di waktu itu boleh, karena itu memiliki sebab. Tapi misalnya ujuk-ujuk mengerjakan sholat sunnah di waktu itu tidak dibolehkan. Jadi ada 5 waktu yang tidak dibolehkan mengerjakan sholat, kecuali sholat yang memiliki sebab boleh dikerjakan di waktu yang 5 itu. Wallahu a'lam bishawab.